Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan gelombang. Mungkin ini seri atau pertemuan ke setelah UTS ya. Mungkin pertemuan ke-8 atau ke-9 menuju pertemuan 8 atau 9 ya. Melanjutkan tentang pertemuan terakhir kemarin tentang gelombang elastik. Jadi kita kemarin sudah dapatkan ya persamaan gelombang talinya, kemudian sampai kita dapatkan bentuk baku ya dari gelombang satu dimensi atau persamaan gelombang satu dimensi, yang mana kita tahu gimana tuh persamaannya ya. Oke, kita maju ya ke persamaan ini dulu, yaitu tentang solusi persamaan gelombang bebas dan karakteristiknya. Jadi persamaan yang udah kita dapatkan kemarin yang berhubungan dengan gelombang elastik itu akan kita bahas kembali di sini sebagai bentuk awal. Pengenalan tentang bentuk umum solusi gelombang berjalan. Jadi kemarin kita tahu ya ada persamaan di mana ini kita sebut sebuah persamaan gelombang ya. Jadi kita punya persamaan gelombang kemarin. Ini bentuk gelombang satu dimensi ya kita sebut. Dan ini akan berlaku untuk persamaan-persamaan secara umum, baik itu gelombang bebas satu dimensi, baik transversal ya, maupun longitudinal. Nah, di mana bisa kita sebut atau kita bisa tuliskan persamaannya itu adalah ini ya. Nah, ini adalah sebuah persamaan yang kemarin kita dapatkan sebagai bentuk baku gelombang satu dimensi, dan ini berlaku ya untuk persamaan gelombang untuk yang transversal maupun yang longitudinal. Nah, untuk menemukan bentuk umum solusi dari gelombang berjalan, karena gelombang yang punya solusi umum itu pasti punya dua variabel ya. Jadi fungsi variabelnya itu akan bergantung terhadap X dan T. Ya, dimana kombinasi dari bentuk ini bisa kita tulis ya, X plus minus V dikalikan T untuk secara umum ya fungsinya. Jadi plus minus di sini dia menandakan apakah gelombang itu bergerak ya atau menjalar ke kanan atau ke kiri. Nah, ini nanti dia akan difokuskan di sini tanda plus dan minus, sehingga secara umum kita akan notasikan ya, karena fungsi variabel gelombang itu bergantung terhadap X dan T, maka secara umum kita bisa tuliskan bahwa gelombang itu bergantung terhadap X dan T sama dengan F atau fungsi X plus minus V dikalikan dengan T. Nah, setelah ini kita akan dapatkan pembuktian ya di sini, berhubung fungsinya itu double ya, artinya plus minus, dia bisa plus dan dia minus, bisa kita buktikan ya. Misalkan kita gunakan pernyataan di mana bahwa X itu minus V dikalikan dengan T, yaitu sama dengan fase ya, atau mungkin ini ada satu simbol yang berbeda ya. Nah, seperti ini disebut dengan fase. Ini adalah fase. Kita akan menggunakan satu bagian ini saja ya untuk mendapatkan solusi umum dari gelombang berjalan.
Nah, kita coba turunkan ya, kita buktikan dan kita turunkan persamaan-persamaan ini. Maka saat dia kan ada dua ya, ada fungsi terhadap X dan ada fungsi terhadap T, maka kita akan turunkan satu persatu. Untuk yang bagian X ya, do F per do X ini sama dengan do X do F per apa nih hasilnya? Kita sebut itu F aksen ya. Berarti kita punya kesimpulan bahwa do F per do sama dengan F aksen. Kalau kita turunkan 2 kali, maka jadinya seperti ini mungkin ya. Kita tinggal tambah 2 aksen seperti ini ya. Berarti ini turunan pertama, ini turunan kedua artinya. Kita turunkan terhadap T ya. Jadi ini turunan terhadap X bagian ini. Ini turunan terhadap X, ini adalah turunan terhadap T gitu ya. Kita gunakan fungsi yang sama ya, tapi kita turunkannya terhadap T begitu. Sama dengan apa nih? Fungsinya tetap yang tadi ya, fungsinya sama. Ini hasilnya berarti min V F aksen. Kita turunkan 2 kali. DT kuadrat ya, karena 2 kalinya berarti. Sama dengan minusnya hilang ya, jadinya V kuadrat F double aksen. Nah, kita tadi punya persamaan ini ya. Kita sebut ini persamaan 1 begitu. Kemudian ini kita sebut persamaan 2. Jadi persamaan ini sudah punya bentuk yang jelas ya, memenuhi untuk F X, T. Ya, kita bisa dapatkan bahwa D kuadrat F per do X kuadrat min 1 per V kuadrat D kuadrat F per DT kuadrat ini sama dengan 0. Jadi jelas ya, persamaan ini yang udah kita turunkan itu untuk menentukan persamaan ini nih, persamaan gelombang yang udah kita dapatkan sebelumnya ya. Maka dari itu kita juga dapat membuktikan ya, kita akan membuktikan bahwa persamaan F X plus V dikalikan dengan T itu akan menjadi sebuah persamaan solusi yang lengkap. Jadi ini solusi lengkapnya ya. Solusi lengkap dari persamaan awal yang tadi kita udah dapat, yang ini ya. Nah, yang ini ya. Jadi kita bisa dapatkan solusi lengkapnya sebagai berikut, di mana fungsi gelombang X pada fungsi X dan T itu akan berlaku F X min V dikalikan dengan T ditambah dengan G ya, ini untuk X ditambah V dikalikan dengan T, di mana fungsi F dan G pada umumnya itu berbeda bentuk. Jadi kita tidak, fungsi ini akan beda bentuknya. Nah, bentuknya itu akan khusus. Jadi bagian F dan bagian G itu bentuk
istilahnya fungsi f dan g-nya itu bentuknya akan khusus ya. Fungsinya itu ditentukan oleh pola yang disebut dengan istilahnya adalah osilasi ya, osilasi lokal yang ditimbulkan di sekitarnya. Jadi ini saya bisa catat ya di sini. Ini saya bisa catat bahwa fungsi f dan g itu pada umumnya berbeda. Saya catat di sini ya. Fungsi f dan g pada persamaan sebelumnya tadi ya, pada umumnya berbeda bentuk. Pada umumnya berbeda bentuk, dan ini akan dipengaruhi oleh yang namanya osilasi lokal yang ditimbulkan oleh sumber eksitasi gelombang ya, yang ditimbulkan oleh eksitasi gelombang. Jadi ini persamaan yang tadi yang ini itu merupakan solusi lengkap ya, dimana masing-masingnya itu akan dipengaruhi oleh bentuk plus ya, bentuk minus dan plus yang ada di sini. Terus kemudian itu fungsinya akan berbeda bentuk ya, bergantung terhadap osilasi lokal yang ditimbulkan oleh eksitasi dari gelombangnya. Oke, kita lanjut ya ke video berikutnya yang akan disampaikan di setelah video ini.